Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Kita berada di penghujung bulan Februari. Gak terasa besok kita akan memasuki bulan ketiga di 2023 ini. Gak terasa ya teman-teman, cepet banget. Rasanya baru kemarin aja kita baru kemarin aja rasanya kita masuk ke tahun baru gitu ya, 2023. Tahu-tahu besok udah bulan Maret aja. Cepat sekali waktu berjalan ya. Oke, di episode ini aku mau menyampaikan sebuah cerita motivasi dari buku Bapak Andri Wongso yang pernah aku baca. Ini perjuangan tentang seorang keledai. Semangat juang seekor keledai ya. Nah, ini ada hubungannya dengan judul dari episode kali ini ya, bergerak untuk maju atau diam lalu mati. Cie, keren ya quote-nya. Ini quote yang aku tulis loh. Jadi aku tuh lagi ikut kelas menulis quote jadi cuan. Jadi quote-quote yang kita tulis itu dibeli, yang terpilih akan dibeli oleh Inscript Kreatif, bekerja sama dengan sister company-nya yaitu Kak Ayu. Perusahaan yang bergerak di bidang kayu gitu ya, bikin home decor. Jadi quote yang terpilih, alhamdulillah salah satunya quote aku terpilih, lalu dijadikan sebuah figura untuk home decor gitu. Nah itu nanti bisa dibeli, bisa kita jual, lalu teman-teman bisa beli gitu ya. Nah quote aku yang terpilih kemarin dari sekian quote yang aku kirim itu ya seperti judul di episode ini, bergerak untuk maju atau diam lalu mati. Nah ini pas banget dengan kisah motivasi yang pernah aku baca di buku Pak Andri Wongso tentang semangat juang seekor keledai. Mungkin teman-teman udah pernah ada yang baca bukunya, boleh diingat-ingat kembali gitu ya kisahnya, dan ini bagus banget. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Alkisah, ada seorang pedagang sedang mengadakan perjalanan jauh dengan membawa seekor keledai tua. Keledai tua miliknya yang penuh beban di punggungnya. Jadi barang-barang bawaan si pedagang itu ditaruhlah di atas punggung keledai. Setelah berjalan hampir seharian penuh, akhirnya mereka beristirahat di bawah pohon yang rindang. Nah, karena kasihan melihat keledainya kelelahan, pedagang melepaskan beban berat dari punggung keledai. Si keledai pun tampak beristirahat tanpa diikat dan dibiarkan memakan daun-daun yang ada di sekitar tempat mereka beristirahat itu. Nah, si pedagang merasa lapar nih ya, karena dia kelelahan, lapar, akhirnya dia menyantap bawaan yang dia bawa. Setelah makan, biasa ya, pasti kalau perut kenyang itu pasti kita akan mengantuk ya. Nah jadi tanpa disadari si keledainya tuh asik berkeliaran agak jauh dari tempat si pedagang tadi beristirahat. Nah si pedagang mulai mendengkur nih, dia ngantuk banget, dia lelah. Akhirnya dia menikmati mimpi indahnya. Si keledai tua malah makin jauh dan tiba-tiba si pedagang terjaga dan mendengar ringkikan suara si keledai. Dia tergopoh-gopoh lari sampai dia pikir, aku ini mimpi apa enggak ya gitu. Oh ternyata enggak mimpi gitu. Dia tergopoh-gopoh lari menuju asal tempat suara lengkingan tadi. Sesaat kemudian dia kaget melihat si keledainya terperosok ke dalam sebuah lubang yang agak dalam dan digenangi air. Si keledai terus menjerit-jerit dan bergerak tak terkendali saking paniknya. Makin lama jeritan keledai itu makin memilukan. Si pedagang pun jadi panik, gak tahu apa yang harus dia perbuat. Nah rupanya jeritan keras dan memilukan dari si keledai tadi terdengarlah sampai ke rumah-rumah penduduk sekitar. Akhirnya beberapa orang berdatangan, orang-orang yang melewat juga kebetulan mampir. Tuan, apa yang terjadi? Katanya. Sampai keledaimu kok bisa terperosok ke dalam lubang yang dalam itu? Tanya salah seorang di antara mereka. Aku gak tahu, kata si pedagang. Aku tadi tertidur dan tahu-tahu keledai tuaku yang malang sudah ada di lubang itu. Apa yang harus kita lakukan supaya dia bisa keluar hidup-hidup? Kata si pedagang. Akhirnya setelah mempertimbangkan situasinya, orang-orang pun menyarankan supaya si pedagang merelakan saja keledai tuanya. Hari sudah mulai sore, katanya, kita gak punya tali untuk mengangkat keledaimu. Daripada menderita berkepanjangan di dalam lubang, Tuan relakan saja. Mari kita bantu menimbun keledai itu dengan tanah, kata salah seorang dari mereka.
Akhirnya si pedagang tersentak, dia melongok ke bawah, semakin iba rasanya melihat keledainya kepayahan. Akhirnya ia mengangguk, tanda setuju. Nah, tak berapa lama kemudian mereka mulai menimbun keledai tua dengan tanah dan pasir. Nah, saat tanah dan pasir menimpa punggung keledai, dia kaget, ketakutan dan kembali menjerit-jerit kesakitan. Karena si tanah sama pasir terus-terusan berjatuhan menimpa badannya kan. Nah, di dalam kepanikan itu, si keledai tua menggerak-gerakkan dan mengguncang-guncangkan badannya supaya tanah di punggungnya jatuh ke bawah. Sementara itu kakinya terus bergerak dan menginjak-injak tanah yang jatuh dari punggungnya. Dan ternyata, alhamdulillah air yang tadinya merendam kaki si keledai lama-lama tertimbun oleh tanah. Semakin banyak tanah yang masuk dan pasir yang digelontorkan ke bawah, semakin dangkal pula lubangnya. Ya, akhirnya keledai tua yang tadinya kepayahan, kelelahan, tiba-tiba jadi semangat. Jadi tambah semangat menguncang-guncangkan punggungnya dan menginjak-injak tanah di dasar lubang. Dan akhirnya si pedagang dan orang-orang yang membantunya tadi terheran-heran menyaksikan kejadian itu. Mereka akhirnya bersemangat juga menggelontorkan pasir dan tanah ke dalam lubang. Nah, tepat menjelang matahari terbenam, lubang itu sudah semakin dangkal dan tiba-tiba hop, si keledai tua pun berhasil meloncat keluar dari lubang. Semua orang berteriak penuh semangat dan bertepuk tangan menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu. Akhirnya si keledai selamat karena semangat juangnya yang tinggi, terus berusaha dan pantang menyerah. Nah, keren ya teman-teman, cerita ini luar biasa banget. Mengajarkan kepada kita tentang pentingnya semangat pantang menyerah dalam menghadapi beban hidup yang datang bertubi-tubi. Ya, keledai tua tadi aja yang udah kelelahan terperosok ke dalam lubang, itu ibaratnya kita atau seseorang yang tengah dirundung kemalangan atau persoalan berat. Sama halnya dengan si keledai tadi. Kalau kemalangan sedang menimpa kita jangan hanya diam, jangan hanya pasrah, jangan hanya menerima nasib semata, tapi kita harus terus bergerak. Sebab jika kita diam, berarti kita siap untuk ditimbun hingga tamatlah riwayat kita, ya. Sama seperti quote aku tadi, bergerak untuk maju atau diam lalu mati, ya. Oleh karena itu, kita harus gunakan sekecil apapun kesempatan yang ada untuk kita mengatasi setiap persoalan. Nah, cerita tadi, si keledai tadi itu kita tahu ya, keledai itu kan jenis binatang yang biasanya dianggap paling malas dan paling bodoh di dunia gitu ya. Ternyata dia bisa loh selamat karena dia menggunakan naluri dan semangat untuk bertahan hidup. Nah, apalagi kita makhluk Tuhan yang paling mulia, yang diberikan akal budi oleh Tuhan ya, yang luar biasa yang kita miliki. Maka dari itu kita harus menggunakannya, kita harus mampu memanfaatkan karunia akal budi ini untuk mengubah kehidupan kita. Dari kegagalan menjadi keberhasilan, dari kemalangan menjadi keberuntungan, dari kemiskinan menjadi kekayaan, dari kebodohan menjadi kepandaian, dari ketertinggalan menjadi kemajuan, dari kejahatan menjadi kebajikan, dari hambatan menjadi peluang, dari kekalahan menjadi kemenangan, dan masih banyak lainnya, dari hal-hal yang tadinya kita anggap kurang baik menjadi lebih baik gitu. Oke? So, jangan pernah menyerah jika kita sedang menghadapi cobaan ya, atau masalah yang sangat berat, tapi kita harus terus bergerak. Kita guncangkan beban yang menghampiri kita. Jangan hanya diam dan pasrah menunggu sang waktu menentukan hitam putihnya kehidupan kita. Tapi kita harus menggunakan kemampuan akal budi yang luar biasa ini yang Tuhan berikan untuk kita untuk memecahkan setiap masalah. Dan kita harus keluar sebagai seorang pemenang kehidupan. Ya, begitu juga aku. Dari cerita ini aku juga banyak belajar ya. Begitu juga aku seorang pejuang kanker payudara. Kalau aku hanya diam saja, kalau aku hanya meratapi nasibku saja sebagai seorang pejuang kanker, ya udah, aku cuma tinggal diam,
menunggu saatnya pulang, ya kan? Tapi kan aku nggak mau seperti itu. Dengan segala kemampuanku saat ini, dengan segala kondisi tubuhku saat ini, aku terus bergerak maju. Aku terus melakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat untuk orang lain gitu ya, untuk bermanfaat untuk diriku sendiri dan tentunya aku tularkan ke orang lain. Masih banyak amanah yang harus aku selesaikan, masih banyak hal-hal yang harus aku selesaikan. Untuk itu kita harus terus bergerak terus. Dan untuk teman-teman yang seorang pebisnis atau melakukan suatu usaha, kita juga harus melakukan inovasi, ya kan? Kalau kita tidak melakukan inovasi, kita tidak bergerak, ya udah kita akan tertinggal zaman gitu ya. Oleh karena itu kita terus bergerak untuk maju atau diam lalu mati. Oke, sekian dulu kisah motivasi di episode kali ini. Semoga ada sedikit kesan atau pesan atau satu hal yang bisa teman-teman petik, yang bisa diapresiasikan dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat. Tetap ingat, bergerak untuk maju atau diam lalu mati. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.